Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kamu lagi nyari smartphone yang harganya 2 jutaan lebih dikit, terus mereknya Vivo dan buat main gamenya lancar kenceng. Nih, Vivo Y20s G Gaming Edition. Ini ada huruf G-nya ya. Jangan salah beli yang ada huruf G-nya. Nih, smartphone-nya ini nih. Tuh, Vivo Y20s. Ini yang G Gaming Edition. Kenapa Gaming Edition? Karena performanya ngebut sob. Udah pakai MediaTek Helio G80, dikasih 4 GB RAM dan performa angka kalau menurut Antutu sih udah lebih dari 200 ribuan. Jauh banget loh dibandingin sama Vivo Y20s yang udah pernah Bang Tekno review sebelumnya. Jadi jangan sampai salah beli ya sob. Ingat, yang ada huruf G-nya. Dan karena udah berlabel G, yang kayaknya sih ngasih kode untuk gaming ya. Kalau buat main game Mobile Legends udah bisa mode high frame rate. Dan kalau main di settingan grafis maksimal di high, ya kayak gini rasanya. Aman lancar, nyaris nggak berasa drop frame selama main. Mau lagi sendirian ataupun lagi rame-rame di dalam satu layar juga tetap aja aman lancar. Ya asalkan selama main internetnya juga aman. Terus kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, udah bisa main di settingan grafis mode ultra, balance ultra, sampai SD high. Dan kalau kita mainnya di settingan grafis balance ultra, udah lancar banget sob, udah enak. Dan performa gamingnya juga udah kayak yang kamu lihat di layar. Grafisnya stabil sob, enak mantep lah pokoknya. Dan buat gyroscope-nya juga udah lancar banget sob. Ini nggak pakai saya setting-setting ya, sensitivity-nya default aja, udah kayak gini sob. Udah asik kan? Nah, kalau buat main game sekelas Genshin Impact yang gede banget gamenya, yang berat banget grafisnya, ini udah cukup kuat. Saat bertarung lawan musuh masih berasa ngedrop sih, tapi masih cukup nyaman dan masih asik kalau dipakai buat terus main. Ya intinya sih secara keseluruhan ya sob, Vivo Y20s yang versi Gaming Edition ini yang ada huruf G-nya ini sebenarnya sama aja sama Vivo Y20s yang udah Bang Tekno pernah review sebelumnya. Cuman bedanya ini lebih ngebut. Performanya lebih kencang buat main game lebih bikin anteng. Kayak sensor-sensornya juga udah lengkap, walaupun belum ada sensor NFC. HP ini juga udah bisa fitur kompas, udah juga bisa dipakai buat cardboard atau kacamata VR. Ya pokoknya udah siap lah untuk virtual reality. Kalau dipakai buat navigasi penunjuk arah, GPS-nya juga udah bisa banget diandalin buat nunjukin jalan ke tujuan. Dan di keamanan biometrik juga udah pakai side fingerprint sensor. Posisinya natural dan performanya cepet banget baca jari jempol kita. Asli, selama pakai HP ini, sampai hampir nggak pernah pakai face unlock karena fingerprintnya cepet banget. Dan posisinya natural banget. Di bagian layarnya juga masih sama sob, kalau dibandingin sama Vivo Y20s yang biasa. Ukurannya 6,5 inch SD Plus dengan rasio 20:9, yang kualitas layarnya bagus. Mau di bawah sinar matahari langsung juga masih cukup nyaman. Dan layarnya ini udah bisa 10 sentuhan sekaligus. Untuk audio juga sama kayak HP kelas harga 2 jutaan lainnya lah. Masih pakai speaker single di sisi bawah HP yang kualitas suaranya cukup detail dan berisi walaupun kita setel di volume maksimal. Pakai headset ya sob buat dengerin suaranya yang kayak gini. Nilai sendiri deh. Hello, I'm not like the best dragon. Okay, we need to keep going. Oh, we were doing a jumpy thing. Sorry. Terus HP ini juga baterainya udah lumayan awet, walaupun ngecasnya nggak bisa cepet-cepet banget. Baterai 5000 mAh-nya ini bisa tahan lebih dari 2 hari kalau kita pakai dengan penggunaan normal. Kalau dipakai main game COD Mobile, pakai settingan grafis maksimal di medium high ya. Terus kecerahan layarnya di setting 40%. Kalau main selama sejam tuh cuma ngabisin baterai 14% doang. 14% sejam artinya kan kalau dipakai nonstop bisa lebih dari 6 jam, bisa 7 jaman. Ya nggak sob. Terus juga sayangnya ini baterainya ya, ngecasnya itu cuma 18 watt aja. Terus juga ini colokan chargernya itu masih micro USB, belum USB-C. Dan kira-kira kalau dicas pakai charger bawaan maupun pakai charger yang udah QC3, QC4, QC5, QC10 kali juga tetap aja ngecasnya butuh waktu hampir 3 jam untuk penuh sob. Dan ngomong-ngomong, walaupun udah 128 GB internal storage, Vivo Y20s tetap nyediain slot 3 kartu yang bisa nampung dual nano SIM dan micro SD. Dan juga slot kartunya ini udah ada seal karetnya. Jadi cukup aman lah, udah bisa mencegah cairan masuk. Kalau untuk foto-foto selfie, Vivo Y20s versi gaming ini punya kamera selfie 8 megapiksel. Bukaan lensanya lebar, f1.8, hadir tanpa LED selfie flash. Hasil foto-foto selfie-nya sih sesuai sama brandnya ya. Cakep dan bening hasilnya.
Kalau untuk foto-foto juga masih sama kayak Vivo Y20s yang biasa. Ini kamera belakangnya cuma 3, triple kamera aja. Dimana konfigurasi kameranya kayak gini. Ada kamera utama 13 megapiksel dengan aperture lensa f2.2. Aperture-nya lebih kecil ya dibandingkan kamera selfie-nya. Terus kamera 2 megapiksel untuk super bokeh dan 2 megapiksel untuk super makro. Untuk fitur-fitur kameranya belum ada mode malam ataupun night mode. Tapi untungnya nih ya, mode pro-nya itu komplit. Bisa atur shutter speed dan juga manual fokus. Jadi kalau mau foto-foto malam hari atau mau foto light trail, jadi kalau foto jalanan malam-malam tuh garis-garis cahaya lampu mobil gitu, bisa ini. Yang penting pakai tripod. Dan untuk kasih foto-foto kamera utamanya udah oke sih untuk kelas harga setara. Detailnya dapet, tone warnanya juga bagus. Untuk kelas harga 2 jutaan lebih dikit udah oke lah hasil foto-fotonya. Kalau untuk foto-foto makro hasilnya juga cakep sob. Yang penting pastiin aja jarak antara kamera ke benda yang difoto cukup pas supaya hasil fotonya fokus, nggak ngeblur. Hasil blur untuk mode potret juga udah rapi, jarang banget salah ngeblur walaupun backgroundnya rumit. Cuma mode potretnya ini harus mengenali wajah manusia dulu untuk bisa aktif. Ya di kelas harga 2 juta lebih dikit, yang menurut saya kurang dari Vivo Y20s yang gaming ini adalah di bagian perekaman videonya. Untuk perekamannya masih agak gempa. Kayak gini hasil rekaman videonya. Gini sob, hasil rekaman video menggunakan kamera depannya Vivo Y20s yang versi G, yang gaming. Kalau dipakai jalan gini agak-agak bergetar ya, karena untuk kamera depan emang ini tuh belum dikasih stabilisasi. Tapi kalau untuk kamera belakangnya gimana? Yuk kita cobain. Oke sob, ini hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Saya pegang doang ya. Dan ini dipakai buat jalan, kalau dilihat sih masih agak berguncang ya, masih agak bergetar. Ya walaupun nggak guncang-guncang banget kalau dilihat di previewnya. Tapi kalau buat masalah fokus kita cobain yuk. Untuk perpindahan fokusnya itu dia masih agak lambat ya sob ya. Agak lambat, tapi kalau buat detail kamu bisa lihat sendiri, detailnya cakep, warnanya juga bagus sob. Untuk perekaman video kamera ini keren ya, walaupun belum stabil. Selain performa yang udah berasa upgrade dibandingkan Vivo Y20s tanpa huruf G adalah sistem operasinya. Karena ini udah Android 11. Ya, dan karena udah Android 11, jadinya udah bisa mode gelap atau mode dark mode untuk pakai HP lebih nyaman di dalam ruangan. Theme Store juga masih ada untuk bisa ganti-ganti gaya tema, ganti-ganti wallpaper, ataupun ganti font tulisan aja. Tapi ya gitu, rata-rata pilihan temnya, pilihan fontnya, ataupun wallpapernya tuh rata-rata berbayar. Nyari yang gratisnya susah. HP ini juga masih nyediain FM radio. Ya, tapi butuh earphone kabel untuk FM radionya berfungsi. Karena HP ini belum ada internal FM antena. Masih ada juga nih fitur app clone untuk gandain aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Jadi kalau mau aktifin 3 WhatsApp aktif, bisa sob. WhatsApp utama, WhatsApp clone, terus install deh WhatsApp bisnis biar HP-nya rame. Ya kesimpulannya dengan ngeluarin uang 2,3 jutaan waktu saya beli HP ini secara online, ya menurut saya Vivo Y20s yang versi gaming ini tuh worth it dibeli. Bisa banget lah jadi pilihan buat kamu yang selalu kehabisan Poco M3. Karena ini performa gamingnya kenceng, terus juga baterainya lumayan awet. Udah gitu juga bodinya bergaya keren mewah, kayak frosted glass gitu, kayak bodi bahan kaca. Padahal bodinya ini dari bahan plastik polikarbonat. Dan bodinya ini tuh nggak gampang nempel-nempel bercak sidik jari, jadi nggak gampang kelihatan kotor sob. Bisa banget lah HP ini dibandingin diadu sama Poco M3 yang belinya tuh susah kalau kita cari harga resmi. Kalau belinya online biasa, pasti harganya lebih mahal dari harga resmi. Kalau mau dapat harga resmi, kita mesti rebutan. Kalau ini nggak perlu rebutan. Di toko-toko online, ini harganya 2,3 jutaan. Mulai dari 2,3 jutaan ya. Banyak yang jual harga 2,3 jutaan. Kamu cek aja link di deskripsi video. Di situ saya cantumin link untuk cek harga terupdate dari Vivo Y20s yang versi gaming ini. Oke, segitu aja cerita dari Bang Tekno mengenai HP Vivo Y20s yang udah di-upgrade performanya. Dan menurut kamu gimana HP ini? Kira-kira worth it nggak dibeli? Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini kalau dibandingin, di-compare sama ini, seru kayaknya nih. Kita bikin komparasinya kali ya. Tuh.